Demi bertahan hidup, wanita dengan enggan membuka ikat pinggangnya, memperlihatkan celana pendek hitam di dalamnya. Pria di samping tidak tahan untuk melirik sebentar. Kemudian dia mengambil celana wanita itu. Dia kemudian melepaskan dirinya sendiri, hanya tersisa celana pendek. Kemudian dia pergi ke tepi selokan yang bau. Dia merendam kedua celana itu dalam air selama 10 menit. Lalu dia mengeluarkan ikat pinggang kulit sapi miliknya. Digunakan sebagai tali untuk mengikat dua batang kayu eratrak. Pada saat itu, kedua orang itu sudah terperangkap di lubang dalam selama 1 hari 1 malam. Jika tidak segera melarikan diri, pasti akan mati di sini. Dengan cepat, setelah pria itu berusaha keras, sebatang tongkat 3 meter segera dibuat. Ini adalah satu-satunya harapan untuk melarikan diri sekarang. Kemudian dia mengambil celana yang basah kuyup. Dia melingkarkan celana itu berulang kali di sekitar tongkat kayu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Berhasil menemukan tempat yang cukup sempit. Lalu pria itu segera memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia dengan keras melemparkan tongkat ke langit. Namun sayangnya, pria yang tidak minum air dalam waktu lama agak lemah. Setelah beberapa percobaan berturut-turut, semuanya berakhir dengan kegagalan. Namun ketika dia teringat bahwa putrinya di rumah masih menunggunya, kali ini pria itu memompa semangatnya. Berhasil melemparkan tongkat ke tanah. Dan ujung tongkat terjepit di kedua sisi dinding. Sehingga terbentuklah sebuah tuas yang terpasang. Melihat ada harapan untuk melarikan diri, keduanya merasa sangat gembira. Kemudian pria itu mencoba kekuatan dukungan tongkat. Menopang 200 kg seharusnya tidak masalah. Kemudian dengan tidak sabar mulai memanjat ke atas. Meskipun agak sulit di tengah jalan. Namun dengan tekad yang kuat, dia mulai mendekati tanah sedikit demi sedikit. Namun pada saat itu dia belum menyadari bahwa tongkat mulai perlahan-lahan terlepas. Tidak lama lagi akan jatuh. Pada saat itu, pria itu tidak sengaja tergelincir. Lututnya tergores parah. Melihat dirinya hampir menyentuh tanah. Namun tiba-tiba tongkat yang dipasang patah. Pria itu jatuh berat dari ketinggian ke tanah. Dia menjerit kesakitan sambil memeluk kedua kakinya. Sekarang semuanya berantakan. Kaki kanannya patah dan tidak bisa digerakkan. Melihat keadaan itu, wanita itu segera membantu. Melihat tulang lutut yang terlihat, wanita itu membungkusnya dengan kain lusuh. Namun darah terus mengalir keluar tanpa henti. Melihat ekspresi kesakitan pria itu, dia menyadari bahwa ini tidak bisa terus berlanjut. Namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun pada saat itu, Dewi Keberuntungan sepertinya melindungi mereka. Karena tiba-tiba langit mulai turun hujan. Melihat awan hitam di atas kepala bersinar-sinar petir, pria itu tidak tahan dan mulai tertawa terbahak-bahak. Dia tahu asalkan hujan deras ini turun sebentar lagi, lubang itu akan terisi penuh. Mereka bisa dengan mudah melarikan diri dengan bantuan daya apung. Hujan semakin deras dengan cepat. Air mulai menggenangi permukaan tanah. Mereka berada di sudut lubang yang dalam. Mereka berencana untuk keluar dari sana beberapa saat lagi. Setengah jam berlalu. Air hujan sudah mencapai lutut mereka. Namun pada saat itu, tanah di bawah kaki wanita tiba-tiba longsor. Dan dia terjatuh ke dalam air dalam. Karena wanita itu tidak bisa berenang. Pria itu segera melompat ke air untuk menyelamatkannya. Mereka berpelukan erat di dalam air. Untungnya, hujan mulai reda. Sepertinya alam memberi mereka kesempatan kedua. Tak lama kemudian, air hujan yang menggenangi tanah mulai surut. Meskipun setelah semua kejadian itu, mereka kembali ke titik awal. Namun pria itu tetap pura-pura tenang. Menghibur wanita hanya perlu menunggu hujan lebat berikutnya datang. Mereka masih punya harapan untuk melarikan diri. Namun keduanya terus menunggu hingga malam tiba. Namun tak satupun tetes hujan turun. Dan pada saat itu suhu turun di bawah nol. Mencegah keduanya membeku menjadi es setelah tertidur. Mereka menyalakan api unggun dengan tongkat kayu. Dengan begitu, mereka berhasil melewati malam itu dengan lancar. Ketika pagi tiba keesokan harinya. Saat itu kondisi pria juga tidak menggembirakan. Karena luka terendam air hujan dalam waktu lama. Banyak bakteri telah masuk ke dalam tubuhnya. Luka sudah terinfeksi bernanah. Tubuh pria semakin tak tertahankan. Dengan dahaga, ia mencari sumber air di sekitarnya. Kemudian ia merangkak ke selokan berbau. Tanpa memperdulikan bakteri, ia minum dengan rakus. Namun segera wanita menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat pria itu tidak jelas sedang makan apa. Tindakan sangat kasar. Wanita berjalan dengan hati-hati mendekati untuk melihat situasi. Bertanya tentang kondisi tubuhnya. Namun tiba-tiba pria itu berbalik. Dia masih memegang katak tanpa kepala di tangannya. Dia berkata bahwa itu adalah protein berkualitas tinggi. Dia bahkan meminta wanita itu untuk mencicipinya. Namun wanita itu merasa mual melihatnya. Dia hampir muntah. Dia tidak akan pernah makan itu meskipun kelaparan. Saat itu dia sangat khawatir tentang keadaan mental pria itu. Namun berita baiknya adalah, langit tiba-tiba turun hujan. Dan air hujan jatuh tepat di wajah wanita itu. Melihat hujan deras turun dari langit, pria itu tidak bisa menahan diri dan muntah lagi. Sepertinya hujan deras membuat pria itu sadar. Dia segera muntahkan katak yang baru saja dimakannya. Melihat hujan semakin deras, harapan untuk melarikan diri kali ini semakin kuat. Mereka berpelukan dan tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Dalam sekejap, air hujan mulai menggenang di dalam lubang yang dalam. Keduanya segera berjalan menyusuri jalan ke depan. Berencana kembali ke lokasi sebelumnya. Namun pada saat itu, tubuh pria tiba-tiba mengalami keanehan. Kemudian matanya tiba-tiba menjadi hitam seperti berubah. Tubuhnya mulai perlahan berubah dan melengkung. Kemudian ia terjatuh ke dalam lubang kecil. Melihat hal itu, wanita segera mendekat dan menggendong pria itu. Memanggil namanya dengan keras. Mencoba membangunkannya dari pingsan. Namun keadaannya tidak menggembirakan. Pria itu mulai mengeluarkan banyak buih putih dari mulutnya.
Saat wanita merasa putus asa, pria itu tiba-tiba sadar kembali. Ternyata katak yang baru saja dimakannya mengandung racun. Inilah yang membuat pria itu menjadi linglung. Namun melihat air terus naik, pria itu tidak peduli dengan ketidaknyamanan tubuhnya. Ia bangkit dengan goyah. Kemudian ia melihat ke kiri dan kanan untuk mengamati bentuk tanah. Air hujan mengisi setengah besar keranjang. Keduanya hanya memiliki setengah bahu terjulur keluar. Pada saat itu, jarak mereka ke tanah hanya setengah lagi. Melihat kesempatan telah tiba, pria itu meraih tali rambat di dinding. Lalu, ia mencoba memanjat dengan membawa wanita itu. Namun segera ia menyadari bahwa itu terlalu sulit. Karena tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Keduanya tetap berdiri diam di tempat. Dengan tidak punya pilihan, pria itu melepaskan tangan wanita terlebih dahulu. Namun wanita takut jatuh. Maka ia memegang erat punggung pria itu tanpa melepaskan. Namun saat pria itu menarik tali rambat dengan keras, tali rambat segera putus karena tidak kuat menahan. Keduanya tergelincir dan jatuh ke dalam air dalam. Wanita itu berusaha keras berenang di dalam air. Beruntung pria itu pernah berlatih berenang saat kecil. Barulah wanita berhasil diselamatkan. Kemudian pria itu duduk di dinding sambil menghela nafas berat. Usaha kerasnya membuatnya kehabisan napas. Dia memberitahu wanita bahwa mereka harus memanjat bersama. Mereka mungkin bisa melarikan diri dari sini. Namun pada saat itu, racun dalam tubuh pria itu kembali aktif. Rasa sakit membuatnya menabrak kepala ke dinding dengan keras. Hal ini membuat wanita ketakutan. Saat yang genting, wanita itu dengan nekat menarik pria ke dalam air. Namun tanpa disangka berhasil membuat pria sadar. Namun situasinya tidak menggembirakan. Karena air hujan telah lama menggenangi lubang itu. Sudah membuat tanah di bawahnya menjadi longgar. Jika tidak segera melarikan diri, maka keduanya pasti akan tertimbun oleh tanah longsor. Setelah menyadari hal ini, keduanya tanpa ragu mencoba memanjat lagi. Kali ini pria itu berniat membiarkan wanita melarikan diri terlebih dahulu. Karena hanya dengan cara ini, mereka memiliki sedikit kesempatan untuk lolos. Beruntung metode kali ini berhasil. Tangan wanita berhasil meraih tanah. Kemudian dia menginjak bahu pria dan terus memanjat. Berhasil naik. Namun dia tidak menyadari bahwa dia mendorong pria ke kolam. Saat itu dia hanya fokus pada pelarian dengan susah payah. Dia benar-benar lupa bahwa penyelamatnya masih di bawah. Sampai saat ini, terdengar suara permintaan pertolongan di telinganya. Barulah wanita itu teringat bahwa ada seseorang di bawah. Kemudian dia terpaksa memanjat kembali dengan susah payah. Namun ketika dia sampai di tepi lubang yang dalam, dia menemukan tidak ada bayangan manusia di bawah. Hanya gelembung udara yang terus-menerus muncul dari dasar air. Wanita itu langsung hancur melihatnya. Dia berteriak nama pria itu. Betapa dia berharap ini hanya lelucon pria. Namun kenyataannya begitu. Pria itu kehabisan tenaga dan tenggelam ke dasar laut. Membantu wanita melarikan diri dengan nyawa sendiri. Namun ini bukan saat untuk sedih. Karena pada saat ini kondisi tubuhnya juga tidak baik. Tinggal di sini hanya akan mengakibatkan kehancuran total. Dia harus membawa harapan yang ditinggalkan oleh pria itu. Menyelesaikan perjalanan bertahan hidup terakhir untuknya.